Pernah nggak sih kamu minum segelas susu dingin di pagi hari lalu merasa lebih segar dan tenang? Susu mungkin kelihatannya cuma minuman putih biasa. Tapi di balik kesederhanaannya ada sejarah panjang, cerita budaya, sampai inovasi yang terus berkembang sampai sekarang. Hari ini kita akan kenalan lebih dalam sama minuman putih yang sudah menemani manusia ribuan tahun ini, mulai dari asal-usulnya, kandungannya, sampai kenapa susu bisa jadi bahan penting di seluruh dunia. Dan siapa tahu setelah ini kamu bakal melihat susu dengan cara yang berbeda. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita mulai dari asal-usulnya dulu ya. Susu pertama kali dikonsumsi manusia sekitar 10.000 tahun yang lalu, tepatnya sejak manusia mulai menjinakkan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba di wilayah Timur Tengah dan Eropa. Zaman itu, manusia baru saja beralih dari kehidupan berburu menjadi peternak dan petani. Awalnya, susu cuma digunakan untuk memberi makan anak hewan. Tapi kemudian manusia sadar ternyata susu juga bisa diminum dan mengenyangkan. Penemuan ini sebenarnya nggak semua orang langsung bisa nikmati loh. Dulu banyak manusia nggak bisa mencerna laktosa, yaitu gula alami dalam susu. Baru sekitar 7.000 tahun yang lalu muncul mutasi genetik di beberapa populasi Eropa Utara yang bikin mereka bisa mencerna susu seumur hidup. Dari situlah kebiasaan minum susu mulai menyebar ke seluruh dunia. Bangsa Mesir kuno bahkan sudah menggunakan susu untuk ritual kecantikan. Katanya, Ratu Cleopatra mandi dengan susu agar kulitnya halus dan lembut. Sementara di India, susu punya nilai spiritual tinggi. Jadi bahan utama dalam ritual agama Hindu dan pembuatan minuman seperti lassi dan chai. Menariknya, di Asia Timur seperti Tiongkok dan Jepang, dulu susu malah jarang diminum karena kebanyakan orang nggak punya gen pencerna laktosa. Nah, sekarang kita bahas kenapa susu dianggap superfood. Satu gelas susu sapi segar atau sekitar 240 ml mengandung 8 gram protein, 12 gram karbohidrat, 8 gram lemak, dan berbagai vitamin penting seperti D4, B12, kalsium, fosfor, dan riboflavin. Kandungan kalsiumnya bikin susu dikenal sebagai sumber utama untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Bahkan menurut data FAO atau Food and Agriculture Organization, susu jadi sumber gizi harian utama bagi lebih dari 6 miliar orang di dunia. Gak heran kalau susu disebut sebagai minuman lengkap, terutama untuk anak-anak yang sedang tumbuh. Susu punya banyak kelebihan, tapi bukan berarti tanpa kekurangan ya. Kelebihannya jelas, ada pada gizinya yang lengkap. Protein susu, terutama kasein dan whey, termasuk jenis protein berkualitas tinggi yang mudah diserap tubuh. Susu juga bisa bantu menjaga massa otot, menguatkan tulang, dan menurunkan risiko osteoporosis. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan kalau konsumsi susu bisa membantu pemulihan setelah olahraga berat. Tapi di sisi lain, sekitar 65% populasi dunia dewasa sebenarnya mengalami intoleransi laktosa. Artinya, tubuh mereka kekurangan enzim laktase untuk mencerna laktosa dalam susu. Akibatnya, kalau minum susu bisa bikin perut kembung, mual, atau diare. Selain itu, susu juga mengandung lemak jenuh yang tinggi nih, terutama kalau belum diolah jadi low fat atau skim milk. Yang unik, susu bukan cuma dari sapi aja. Ada susu kambing, domba, unta, kerbau, bahkan sekarang ada susu nabati seperti almond, kedelai, oat, dan kelapa. Di negara-negara seperti India, susu kerbau justru lebih populer karena rasanya lebih gurih dan kental. Sementara di Timur Tengah, susu unta dianggap berkhasiat tinggi dan bisa bertahan lebih lama di suhu panas. Sekarang, dengan meningkatnya gaya hidup vegan dan kesadaran lingkungan, susu nabati makin populer nih.
Data Statista tahun 2024 menunjukkan bahwa pasar susu nabati global sudah mencapai nilai lebih dari 22 miliar dolar Amerika Serikat dan masih terus naik setiap tahun. Artinya, meski bentuknya beda, susu tetap relevan dan terus beradaptasi dengan zaman. Susu juga jadi bahan dasar dari banyak makanan favorit kita. Contohnya, keju, dibuat dari fermentasi susu. Ada ribuan jenis di dunia. Kedua, yogurt, hasil fermentasi dengan bakteri baik, bagus untuk pencernaan. Yang ketiga, mentega, hasil pemisahan lemak dari krim susu. Keempat, es krim, kombinasi susu, gula, dan perasa yang dibekukan. Terakhir, ada susu kental manis. Susu yang diuapkan dan ditambah gula populer banget di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Semua itu menunjukkan betapa fleksibelnya susu sebagai bahan makanan. Dari manis sampai gurih, dari olahan tradisional sampai modern, semuanya bisa pakai susu. Meski populer, industri susu nggak lepas dari kontroversi. Salah satu yang cukup ramai adalah soal isu eksploitasi sapi perah di pabrik besar. Banyak aktivis hewan menyoroti kondisi peternakan intensif di Eropa dan Amerika yang dinilai kurang ramah hewan. Selain itu, ada juga perdebatan soal dampak lingkungan nih. Menurut VAO, industri sapi perah menyumbang sekitar 4% emisi gas rumah kaca global, terutama dari metana yang dihasilkan sapi. Inilah yang kemudian mendorong munculnya tren plant-based milk atau susu nabati sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, kasus yang sempat ramai adalah soal susu kental manis yang dikira susu murni. Padahal, kandungan gulanya tinggi dan lemak susunya sedikit. Itu jadi pelajaran penting soal edukasi gizi masyarakat bahwa tidak semua produk susu punya manfaat yang sama. Lalu gimana pandangan orang asing dan orang Indonesia tentang susu? Nah, kalau kita bandingkan, pandangan orang asing dan orang Indonesia tentang susu cukup berbeda nih. Di negara-negara barat seperti Amerika, Belanda, dan Australia, susu dianggap kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan anak sekolah biasanya minum 1 gelas susu tiap pagi. Sementara di Indonesia, konsumsi susu masih tergolong rendah. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, rata-rata konsumsi susu masyarakat Indonesia baru sekitar 16 liter per tahun per orang. Jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 113 liter. Hal ini bisa karena faktor budaya, intoleransi laktosa, atau harga produk susu yang masih relatif mahal di beberapa daerah. Namun, tren sekarang mulai berubah nih. Munculnya banyak varian susu lokal, susu UHT, hingga produk susu fermentasi yang mulai digemari anak muda. Apalagi dengan promosi gaya hidup sehat, susu jadi makin diterima masyarakat Indonesia. Ada beberapa fakta menarik tentang susu yang jarang diketahui nih. Yang pertama, susu sapi segar mengandung sekitar 87% air, sisanya baru nutrisi padat. Yang kedua, negara dengan konsumsi susu tertinggi di dunia adalah Finlandia, mencapai 360 liter per orang per tahun. Yang ketiga, di Indonesia, susu segar paling banyak diproduksi di Jawa Timur, dengan kontribusi lebih dari 50% produksi nasional. Yang terakhir, susu bisa berubah rasa tergantung pakan sapi. Rumput hijau, jerami, atau biji-bijian bisa bikin aroma susu sedikit berbeda. Lalu, apakah susu akan terus ada di masa depan? Jawabannya sangat mungkin, tapi mungkin bentuknya akan berubah. Kini, para ilmuwan sedang mengembangkan susu hasil fermentasi sel atau cell-based milk, yaitu susu yang dibuat tanpa sapi, melainkan dari sel protein susu yang dikultur di laboratorium. Teknologi ini sedang diuji di beberapa negara seperti Amerika dan Singapura, dan diprediksi bisa mengurangi emisi karbon hingga 70% dibanding susu sapi tradisional. Selain itu, susu nabati juga terus dikembangkan agar rasanya semakin mirip susu asli, tapi dengan dampak lingkungan yang lebih kecil. Mungkin di masa depan kita akan minum susu yang sama sekali nggak berasal dari hewan nih, tapi tetap punya rasa dan nutrisi yang sama.
Kesimpulannya, susu bukan cuma minuman nih, tapi juga bagian dari perjalanan panjang manusia. Dari zaman dahulu sampai dunia modern, dari peternakan tradisional maupun laboratorium, susu selalu punya tempat dalam kehidupan kita. Ia bisa jadi sumber gizi, bahan makanan, bahkan simbol kasih sayang. Seperti ungkapan setulus susu ibu. Dan di masa depan mungkin susu akan terus berubah bentuk. Tapi esensinya tetap sama. Sumber kebaikan dari alam yang kita olah dengan pengetahuan dan rasa cinta. Jadi, kalau besok pagi kamu minum segala susu, mungkin kamu bisa ingat, di balik minuman putih itu ada sejarah ribuan tahun yang membuatnya sampai ke tanganmu hari ini. Kalau menurut kalian, selain susu, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silakan tulis juga di komentar ya. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kenalan yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.